Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehuel Geri Kasparu Pasaribu dari Angkatan 2023 Hukum dengan NIM 110012314848. Kali ini saya akan membahas mengenai sexual harassment dan juga KBGO untuk menyelesaikan tugas UAS IoT. Yang pertama kita membahas apa itu sexual harassment. Sexual harassment atau bisa disebut sebagai pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan yang juga berupa perilaku berbau seksual yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, terintimidasi, atau dilanggar. Hal ini bisa mencakup tindakan, komentar, gerakan, atau perlakuan yang tidak diinginkan. Penting untuk berbicara dan mencari dukungan jika Anda mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual. Yang kedua ada penyebab sexual harassment. Ada berbagai penyebab pelecehan seksual, dan ini bisa melibatkan faktor-faktor seperti ketidakadilan gender, ketidaksetaraan kekuasaan, norma sosial yang merendahkan perempuan, dan juga kurangnya pendidikan tentang persetujuan dan batasan pribadi. Penting untuk diingat bahwa penyebab pelecehan seksual selalu pada tindakan pelaku dan bukan pada korban. Selanjutnya kita membahas tentang pasal untuk pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Pelaku pelecehan seksual melanggar hukum dan bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi korban pelecehan seksual dan juga memberikan sanksi kepada pelakunya. Di negara kita sendiri, di Indonesia ini, pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal 289 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual. Namun, setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait hal ini. Penting untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual kepada pihak berwenang agar tindakan hukum dapat diambil terhadap pelaku. Selanjutnya kita membahas tentang KBGO. Apa itu KBGO? Sebelum kita memulai, alangkah lebih baik jika kita mengetahui apa itu kekerasan berbasis gender online atau biasanya disingkat dengan istilah KBGO. Tesaga menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender online merupakan kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi dan internet dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas tertentu. Tesaga menjelaskan jenis kekerasan berbasis gender online. Yang pertama, cyber harassment atau pelecehan online. Pelecehan yang dilakukan melalui pesan, perhatian, atau kontak yang tidak diinginkan. Tujuannya untuk menakuti atau mengancam korban. Kemudian, yang kedua, cyber hacking atau peretasan, yaitu memanfaatkan teknologi secara ilegal untuk mendapatkan akses suatu sistem jaringan. Tujuannya mendapatkan dan mengubah informasi untuk merusak reputasi korban. Jadi pada dasarnya, KBGO itu merupakan tindak pelecehan seksual melalui data-data atau juga yang biasa disebut peretasan. Jadi sebaiknya kita dalam bermedia sosial atau menggunakan internet harus menjaga pribadi kita, privasi kita masing-masing agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti ini. Selanjutnya kita membahas mengenai penyebab terjadinya KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online ini sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakadilan gender, stereotip yang merugikan, dan ketidaksetaraan dalam kehidupan nyata yang tercermin di dunia maya. Selain itu, anonimitas dan jarak fisik dalam lingkungan online dapat membuat pelaku merasa lebih bebas untuk melakukan tindakan kekerasan. Penting bagi kita semua untuk bersama-sama melawan kekerasan berbasis gender online dan menciptakan lingkungan online yang aman dan inklusif untuk semua orang. Oleh karena itu, pentingnya kita mempelajari hal ini agar kita lebih waspada dan juga kita bisa menasehati teman-teman kita, saudara, teman terdekat kita untuk lebih berhati-hati lagi dan juga untuk menciptakan dunia internet yang lebih aman lagi, yang lebih bagus lagi dan juga bisa kita gunakan tanpa takut lagi tersebar hal-hal yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan sexual harassment, kali ini di KBGO kita membahas tentang pelakunya atau siapa yang melakukan kekerasan berbasis gender online tersebut. Pelaku kekerasan berbasis gender online dapat berasal dari berbagai latar belakang. Mereka bisa menjadi individu yang memiliki sikap prasangka terhadap gender tertentu, memiliki niat jahat,
atau bahkan hanya mencoba untuk mendapatkan perhatian negatif. Penting bagi kita semua untuk menyadari dan melawan kekerasan berbasis gender online ini serta mendukung korban yang mengalami dampaknya. Jadi semisal ada teman kita atau keluarga terdekat kita atau teman terdekat kita mengalami kekerasan berbasis gender online tersebut, sebaiknya kita menasihati dia dan juga kita melawan kekerasan berbasis gender online ini tersendiri untuk lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial dan juga menggunakan internet. Oke, nampaknya kita sudah sampai di ujung presentasi. Ya, seperti apa yang sudah kita lihat sama-sama tadi, bahwasannya sexual harassment dan juga KBGO ini sangat berdampak bagi seseorang yang sudah terkena. Misalnya sexual harassment yaitu pelecehan seksual sangat berdampak bagi siapa yang sudah mengalami kejadian tersebut, dan juga KBGO. Sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut dan juga kita bisa menyampaikan kepada teman kerabat kita agar lebih berhati-hati dalam menggunakan internet dan lebih menjaga privasi kita. Sekian informasi yang saya bisa sampaikan mengenai materi tersebut. Kiranya ini menjadi pembelajaran buat kita semua dan juga bisa kita terapkan untuk kita lebih baik lagi tanpa mengalami hal-hal seperti ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.